warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Fitria dengan NIM 220221100034, Prodi Akuntansi Angkatan 22, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sufansa SEAK MMM AKCA selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang turut membantu dalam proses pembuatan video. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa ya teman-teman untuk like dan komen. Nah, ketika belajar lebih lanjut tentang analisis aktivitas investasi antar perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu investasi dan apa tujuannya, serta mengapa sih analisis aktivitas investasi ini perlu kita pelajari. Nah, oleh sebab itu di sini udah ada pengertian investasi. Nah, pengertian investasi ini adalah pembelian dana atau sumber daya lain untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Nah, tujuan utama investor ini adalah mendapat keuntungan berupa capital gain atau pendapatan pasif seperti dividen atau bunga. Nah, saat ini juga teman-teman perlu ketahui bahwa persaingan pasar ini semakin ketat akibat globalisasi dan teknologi yang terus berkembang. Nah, perusahaan ini harus tetap mempertahankan eksistensinya dan mencari keuntungan jangka panjang. Untuk hasil yang optimal, perusahaan ini harus membuat keputusan yang tepat dan minim resiko. Nah, keputusan investasi ini penting untuk mendapatkan keuntungan dari aset. Salah satu cara untuk berkembang ini adalah melalui investasi antar perusahaan yang membantu perusahaan ini menghadapi dinamika ekonomi. Nah, ini tidak hanya fokus pada kinerja internal, tetapi juga memperluas jaringan untuk meningkatkan daya saing. Nah, aktivitas investasi antar perusahaan ini juga meliputi investasi dalam sekuritas, metode akuntansi ekuitas, kombinasi bisnis, dan penggunaan sekuritas derivatif. Nah, analisis aktivitas investasi ini untuk antar perusahaan ini juga penting dalam keberlanjutan dan efektivitas kinerja finansial. Maka dari itu kita harus memahami lebih lanjut tentang analisis laporan keuangan antar perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada investasi dalam sekuritas. Nah, investasi dalam sekuritas ini teman-teman merupakan suatu bentuk investasi di mana seorang investor ini membeli surat berharga atau yang disebut sekuritas dengan harapan mendapat keuntungan di masa depan. Nah, sekuritas ini juga berupa saham, obligasi, reksadana, atau instrumen keuangan lainnya yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan nih saat memilih sekuritas atau surat berharga. Di antaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada risiko tingkat bunga, di mana risiko ini berkaitan dengan perubahan suku bunga di pasar. Nah, ketika suku bunga naik, harga sekuritas berbasis utang ini seperti obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Yang kedua itu ada resiko kemampuan membeli atau daya beli. Resiko ini berhubungan dengan inflasi dan bagaimana daya beli uang dapat berubah seiring waktu. Dan yang ketiga ini ada resiko keuangan, di mana ini mengacu pada resiko yang terkait dengan kesehatan keuangan penerbit sekuritas. Dan selanjutnya yang keempat itu ada resiko likuidasi, di mana resiko likuidasi ini berkaitan dengan seberapa mudah sekuritas dapat dijual tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Dan yang kelima itu ada pajak. Pajak ini berhubungan dengan bagaimana keuntungan dari investasi ini dikenakan pajak. Dan yang terakhir itu ada pengembalian dan sekuritas. Nah, pengembalian ini bisa datang dalam bentuk bunga, dividen, atau apresiasi nilai. Selanjutnya ini dalam dunia bisnis umumnya itu ada dua jenis bentuk investasi. Yang pertama itu ada investasi nyata, di mana investasi ini melibatkan aset fisik yang terlihat seperti tanah, mesin, atau bangunan pabrik. Dan yang kedua itu ada investasi keuangan. Investasi ini melibatkan dokumen atau kontrak tertulis seperti saham dan obligasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sekuritas,
Di sini jenis-jenis sekuritas itu ada dua, sekuritas jangka pendek dan jangka panjang. Sekuritas jangka pendek ini adalah instrumen keuangan yang bersifat likuid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang relatif sedikit. Nah, biasanya kurang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya itu ada sekuritas jangka panjang, di mana sekuritas jangka panjang ini adalah instrumen keuangan yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau siklus akuntansi. Sekuritas ini mampu berbagai jenis investasi yang dirancang untuk jangka waktu yang lebih lama seperti obligasi dan saham. Selanjutnya ini ada analisis investasi dalam sekuritas. Nah, analisis investasi dalam sekuritas ini ada dua. Yang pertama itu ada analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini merupakan penilaian sekuritas yang bergantung pada informasi inti serta faktor eksternal berkaitan dengan perusahaan atau entitas bisnis tersebut. Nah, analisis fundamental ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses memperoleh informasi, dan yang kedua itu analisis ini cenderung subjektif, dan yang terakhir itu pendekatan ini lebih sesuai untuk investasi jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya itu ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini berupaya memprediksi harga saham dengan menganalisis perubahan harga di masa lalu. Nah, analisis teknikal ini juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada membutuhkan jumlah besar data untuk meningkatkan akurasi prediksi, dan yang kedua itu ada kendalanya tergantung pada keterampilan trader dalam membaca grafik, menggunakan indikator dan menerapkan teknik analisis. Dan yang ketiga itu sesuai untuk diterapkan baik dalam trading jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ini ada akuntansi metode ekuitas. Nah, metode ekuitas dalam akuntansi tersendiri itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkonsolidasi laporan keuangan perusahaan yang memiliki investasi di perusahaan lain. Nah, penggunaan akuntansi metode ekuitas ini, teknik akuntansi yang disebut metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi awal sesuai dengan biaya perolehan. Nah, pendekatan ini mencatat nilai investasi awal investor sebesar biaya perolehan yang terjadi pada saat investasi dilakukan. Nah, nilai investasi ini akan dimodifikasi setelah pencatatannya untuk mencerminkan perubahan dalam bagian investor atau aset neto atau ekuitas investe. Nah, penyesuaian ini merupakan bagian investor atas keuntungan atau kerugian yang direalisasi untuk investe sejak investasi tersebut diperoleh. Selanjutnya itu ada cara pencatatan sesuai dengan persentase kepemilikan. Laporan laba rugi investor ini dalam metode ekuitas menunjukkan bagiannya atas laba atau rugi bersih perusahaan yang diinvestasikan. Nah, investor ini mencatat pendapatan untuk bagian laba bersih yang dihasilkan oleh investe dan beban untuk bagian rugi bersih yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas investor secara keseluruhan. Nah, akibatnya ini tergantung pada proporsi kepemilikan yang dimiliki. Nah, perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan yang diinvestasikan ini akan secara langsung mempengaruhi akun keuangan investor. Selanjutnya ada perbedaan antara metode biaya dan metode akuntansi. Untuk metode biaya ini, teknik biaya digunakan ketika investor ini memiliki kurang dari 20% kepemilikan atau kendali atas perusahaan investasi. Nah, jumlah nilai investasi yang dicatat ini tidak terpengaruhi oleh pendapatan dari investasi yang diperlakukan sebagai bagi hasil yang diterima oleh investor dalam teknik ini. Selanjutnya itu ada metode ekuitas, di mana mencatat bagian investe atas laba atau rugi bersih ini tidak ada penyesuaian yang dilakukan terhadap nilai investasi berdasarkan perubahan ekuitas perusahaan yang diinvestasikan. Selanjutnya ini ada kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis itu ialah ketika seorang membeli kontrol atas satu atau lebih
perusahaan ini dapat terjadi dengan membeli kekayaan bersih atau suatu perusahaan mengambil hutang atau membeli sebagian kekayaan bersih perusahaan lain dan mendirikan bisnis lain atau membeli lebih dari 50% saham suatu perusahaan. Nah, selanjutnya ada identifikasi kombinasi bisnis. PSAK 22 ini menyatakan bahwa bisnis ialah kombinasi aktivitas, proses input, output, dan sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan hasil berupa dividen, baik gaji dan kemungkinan keuntungan finansial lainnya untuk bersatu. Nah, dan juga dalam PSAK 22 ini mengenai kombinasi bisnis untuk entitas pada nomor 3, yakni entitas yang diakuisisi. PSAK 22 ini mengemukakan bahwa entitas ini pengakuisisinya harus mengidentifikasi dan mengukur aset yang didapat dan kewajiban yang diambil alih pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, PSAK 22 ini juga mengatur bahwa entitas yang diakuisisi ini dalam kombinasi bisnis harus dikenali dan dicatat pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada tujuan dan motivasi kombinasi bisnis. Yang pertama ini ada tujuan kombinasi bisnis. Yang pertama ada penghematan biaya, yang kedua ada pengurangan risiko, yang ketiga ini ada mengurangi keterlambatan operasional usaha, dan yang keempat ini menghindari akuisisi oleh perusahaan lain, dan yang kelima ini ada akuisisi aset tak berwujud, dan yang terakhir ini ada alasan lain. Selanjutnya ada motivasi kombinasi bisnis. Nah, menurut banyak faktor menjelaskan motivasi perusahaan dalam melakukan kombinasi bisnis ini, yaitu yang pertama ada teori efisiensi, di mana perusahaan ini sering melakukan kombinasi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi di operasional melalui penggabungan proses atau sistem yang lebih baik. Yang kedua itu ada teori dominasi pasar, di mana dominasi pasar ini kemungkinan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar, memasuki wilayah baru, atau mengakses segmen pasar ini yang sebelumnya tidak terjangkau. Selanjutnya ada teori penghematan pajak. Nah, melalui kombinasi bisnis, perusahaan ini dapat mengembangkan portofolio produk dan layanan mereka, serta mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk atau pasar tertentu. Yang keempat ini ada teori diversifikasi, di mana menurut teori diversifikasi ini, jika bidang usaha suatu perusahaan beragam, maka akan menjaga kestabilan laba. Yang kelima ini ada teori prestise, di mana kombinasi bisnis ini sering dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham melalui peningkatan pendapatan, pengurangan biaya, atau peningkatan posisi pasar. Dan yang terakhir itu ada teori undervaluation, di mana teori undervaluation ini menyatakan bahwa kepentingan perusahaan dalam merger awal ini didasarkan pada penilaian perusahaan terhadap asetnya di bawah nilai sebenarnya. Selanjutnya ini ada strategi kombinasi bisnis, di mana strategi kombinasi bisnis ini meliputi berbagai pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pergabungan atau akuisisi. Nah, ada beberapa strategi, yaitu yang pertama ada integritas horizontal. Nah, integritas horizontal ini adalah mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan yang beroperasi dalam industri atau pasar yang sama untuk meningkatkan pangsa pasar dan daya saing. Dan yang kedua ini ada integritas vertikal, di mana integritas vertikal ini adalah penggabungan dengan perusahaan Selanjutnya ini ada integritas vertikal. Integritas vertikal ini adalah penggabungan dengan perusahaan yang berada di rantai pemasok, baik di pemasok atau distributor, untuk meningkatkan kontrol atas rantai nilai dan mengurangi biaya. Dan yang ketiga ini ada konglomerasi, ialah strategi kombinasi bisnis di mana perusahaan ini mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam
industri atau sektor yang berbeda dari bisnis utamanya. Selanjutnya ini ada bentuk kombinasi bisnis, di mana berdasarkan bentuknya kombinasi bisnis ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada akuisisi atau pengambil alihan saham, di mana akuisisi ini adalah suatu proses di mana satu perseorangan saham mengambil alih sebagian besar atau seluruh saham perseroan lain untuk mengambil alih kendali. Dan yang kedua itu pergabungan. Merger menurut undang-undang pergabungan usaha ialah proses hukum di mana dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu entitas baru dengan salah satu perusahaan ini tetap eksis dan perusahaan lainnya ini dilebur. Dan yang ketiga itu ada konsolidasi. Konsolidasi menurut undang-undang adalah proses pergabungan di mana dua atau lebih perusahaan ini melebur menjadi satu entitas baru dan seluruh perusahaan yang terlibat dalam konsolidasi tersebut dibubarkan secara hukum. Selanjutnya ini ada metode pencatatan. Di paragraf 4 PSAK 22 tentang kombinasi bisnis ini mewajibkan perusahaan untuk menerapkan metode akuisisi dalam mengakui kombinasi bisnis. Nah, ini berarti setiap kali terjadi kombinasi bisnis, perusahaan harus menggunakan pendekatan akuntansi tertentu yang dikenal sebagai metode akuisisi atau acquisition method. Nah, selanjutnya PSAK 22 ini mengharuskan perusahaan yang terlibat dalam kombinasi bisnis untuk mengikuti aturan akuntansi yang jelas dan konsisten, khususnya dalam pengukuran aset, liabilitas, serta pengakuan goodwill atau keuntungan lainnya yang berkaitan dengan akuisisi tersebut. Selanjutnya adalah akuntansi untuk kombinasi bisnis. Nah, untuk menerapkan metode akuisisi ini diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ini ada identifikasi pihak pengakuisisi perusahaan harus mengidentifikasi pihak yang memperoleh kendali atas entitas lain. Dan yang pada kedua ini pada tanggal akuisisi, pengakuisisi ini harus mengidentifikasi dan mengukur nilai wajar dari aset yang didapat. Dan yang ketiga ini aset teridentifikasi ialah aset yang dapat dipisahkan dan diidentifikasi secara jelas sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Dan yang keempat ini mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari akuisisi dengan harga diskon. Selanjutnya ini ada menurut Subramniam 2014, tujuan tersebut dapat dicapai melalui dua langkah. Yang pertama ini jika nilai wajar dari aset yang didapatkan dalam akuisisi lebih besar dari harga yang dibayar, selisihnya ini diakui sebagai goodwill. Dan yang kedua ini jika harga perolehan lebih kecil dari jumlah nilai wajar aset neto yang diperoleh, maka selisih diakui secara langsung sebagai keuntungan dari akuisisi. Selanjutnya ada sekuritas derivatif, di mana derivatif ini adalah instrumen keuangan yang nilainya berasal dari nilai aset, kelas aset atau variabel ekonomi lainnya seperti saham, obligasi, harga komodasi, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Instrumen derivatif ini biasanya digunakan sebagai tujuan lindung nilai atas aset. Nah, selanjutnya ini ada lindung nilai. Lindung nilai sendiri ini adalah kontrak yang melindungi perusahaan dari resiko pasar. Selanjutnya ini ada aktivitas instrumen keuangan lindung nilai. Yang pertama ini ada kontra opsi, di mana jenis kontra derivatif yang termasuk opsi memberi penjualan atau pembeli hak untuk melakukan transaksi tertentu. Dan yang kedua ini ada kontra berjangka, di mana kontrak berjangka ini adalah suatu perjanjian yang mewajibkan transaksi di masa mendatang yang dibuat pada hari ini. Yang terakhir adalah kontrak swap, di mana kontrak derivatif ini yang dibuat antara dua orang untuk mengubah jumlah uang di masa depan. Ini dimasuk kontrak swap. Nah, selanjutnya ada manfaat derivatif. Yang pertama ini mengurangi terjadinya risiko ketika
perusahaan atau investor menerbitkan sekuritas derivatif. Dan yang kedua ini menambah potensi keuntungan. Nah, investor pastinya akan lebih tertarik untuk berinvestasi dalam sekuritas derivatif. Ini disebabkan adanya peluang yang akan membuat mereka merasa lebih aman dan merasa diuntungkan. Dan yang ketiga ini menjamin keamanan investasi. Nah, untuk menjamin laba bagi investor dan menstabilkan investasi, sekuritas derivatif ini sangat penting dalam berperan untuk pengamanan aset. Nah, selanjutnya mengapa sih analisis derivatif ini perlu dilakukan? Nah, teman-teman, analisis derivatif penting untuk dilakukan dalam menganalisis risiko derivatif di pasar modal. Nah, hal itu disebabkan oleh untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan secara keseluruhan, dan lembaga keuangan ini juga harus memahami ancaman-ancaman yang mungkin akan terjadi. Sebab apabila investor tidak memahami dan mengabaikan risiko derivatif, maka ada kemungkinan bahwa mereka ini akan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, regulator juga memiliki tanggung jawab atas setiap kebijakan yang dibuat, sehingga mendorong transparansi risiko manajemen yang baik dan perlindungan para investor. Selanjutnya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait mengidentifikasi analisis derivatif, yaitu yang pertama ini tujuan untuk menggunakan derivatif, dan yang kedua ini ada paparan risiko dan efektivitas strategi lindung nilai, dan yang ketiga ini ada risiko khusus transaksi dan risiko seluruh perusahaan. Dan yang terakhir ini ada penyertaan dalam pendapat operasional atau non operasional. Selanjutnya itu ada penilaian wajar, penentuan nilai wajar. Nah, opsi nilai wajar atau value of option ialah nilai saat ini dari kontra opsi yang dihitung menggunakan metode penilaian yang diakui. Nah, nilai wajar opsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk harga aset dasar, harga strike, waktu hingga jatuh tempo, terus kemudian ada volatilitas aset dasar, suku bunga bebas risiko, dan potensi dividen yang dibayar oleh aset dasar. Selanjutnya konsep dasar nilai wajar. Nah, nilai wajar ini adalah jumlah yang akan diterima dari perjualan aset atau jumlah yang akan dibayarkan untuk mengalihkan kewajiban pada tanggal orientasi terhadap pendapatan kompensasi lainnya atau OCI yang menjadi salah satu komponen dalam laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya itu ada metode pengukuran nilai wajar. Jadi pengukuran nilai wajar diatur oleh PSAK 68 ini dan dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai jenis masukan informasi yang digunakan. Yang pertama itu ada pengukuran tingkat 1, adalah yang paling dapat diandalkan karena menggunakan input yang dapat diobservasi, termasuk harga kuotasi di pasar aktif. Yang kedua itu ada pengukuran tingkat 2 atau estimasi yang menggunakan data yang tidak dapat diobservasi. Dan yang terakhir ini ada pengukuran tingkat 3. Ini digunakan jika masukan yang dapat diobservasi ini tidak tersedia untuk pengukurannya. Dan juga ada terdapat beberapa keuntungan pengguna nilai wajar, diantaranya yaitu yang pertama pelaporan yang lebih tepat waktu, yang kedua ini memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan, dan yang ketiga ini ada memperbaiki kesalahan penilaian sebelumnya. Dan juga ada beberapa tantangan pengguna nilai wajar, yaitu pertama ambiguitas informasi akibat banyaknya aturan IFRS. Terus yang kedua itu ada trade-off antara elemen dan keuangan, dan yang ketiga ini ada subjektif dalam penilaian ketika nilai wajar tidak tersedia di pasar. Selanjutnya ada pentingnya nilai wajar. Jadi pengguna nilai wajar dalam akuntansi ini semakin dianggap penting karena memberikan informasi yang lebih relevan dan up to date dibandingkan dengan metode historical cost yang hanya mencatat aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan. Nah,
Untuk yang pertama ini mengapa penting? Yang pertama itu mencerminkan kualitas laba dalam laporan keuangan. Nah, nilai wajar ini sangat penting karena memberikan gambaran yang lebih akurat dan realistis tentang aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Dan yang kedua ini membuat biaya awal pelaporan nilai aset keuangan ini menjadi lebih signifikan. Dan yang terakhir ini komparabilitas, yaitu pelaporan keuangan penggunaan nilai wajar ini dianggap penting karena mampu meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan antar perusahaan. Dan yang terakhir ini ada regulasi dan standar penilaian. Yang pertama itu ada standar akuntansi SAK, yaitu pengukuran nilai wajar pelaporan keuangan ini diatur oleh PSAK 50 dan PSAK 55 yang memberikan pedoman mengenai penilaian dan pengakuan tetap atas aset dan liabilitas keuangan. Dan yang kedua itu ada International Financial Reporting Standard atau IFRS, di mana nilai wajar ini didefinisikan oleh IFRS ini sebagai jumlah yang pada tanggal pengukuran akan diperoleh dalam transaksi teratur antara pelaku pasar dan jika suatu aset dijual atau liabilitas dialihkan. Dan yang ketiga ini ada standar penilai Indonesia. Nilai pasar ini didefinisikan sebagai nilai wajar pada saat itu oleh SPI, namun seiring berkembangnya standar akuntansi, definisi ini pun ikut berkembang. Dan yang terakhir ini ada konsistensi dan harmonisasi. Harmonisasi PSAK dengan IFRS ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan kerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan keseragaman, komparabilitas, dan keandalan laporan keuangan. Nah, khususnya dalam menentukan nilai wajar. Jadi teman-teman, kita udah ada di ujung video. Cukup sekian video presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan terima kasih sudah menonton video ini. Audio Jungle.